Terima kasih atas kehadiran Ustadz Muhammad Abdul Hisham, Ustadz Adi Hamid Wadi, kemudian ada Mbak Dina dari Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Serung, dan juga ada Ibu Hisham. Akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Seruang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling ihsan. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Etika Kepemimpinan. Selamat menyimak, dan kepada Ustadz Muhammad Abdul Hisham kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita kembali bertemu. Kita belajar tentang Sirah Nabawiyah. Dan tema kali ini adalah tentang etika kepemimpinan. Ya, sesungguhnya ya etika kepemimpinan dan kekuasaan. Nah, sebagaimana dapat kita pelajari dari kehidupan Rasulullah SAW dalam Sirah Nabawiyah. Tentang pembicaraan tentang etika kekuasaan, ada juga sebuah buku judulnya Kuasa dan Moral. Ya. Kumpulan tulisan sesungguhnya dari Profesor Mahnis Suseno, bagaimana agar ya kekuasaan itu harus bermoral. Beliau juga menulis sebuah buku yang berjudul Etika Politik, bahwa yang namanya politik itu harus nilai-nilai tertentu, ya, nilai-nilai yang luhur tentu saja, dan bahwa kita dalam berpolitik, manusia dalam berpolitik hendaknya berpegang kepada sebuah nilai yang luhur, sebuah akhlak, sebuah etika. Karena demi kekuasaan maka etika diterabas begitu saja, ditabrak, ya, dirusak. Nah itu ketika kita dulu di tahun berapa, tahun 70-an, ya, tahun 80-an, itu ada pelajaran yang ya, budi pekerti. Di dalam rapot itu yang namanya budi pekerti itu tinggi nilainya, tidak boleh merah. Bahasa Indonesia, fisika itu bagus, tapi kalau akhlaknya itu merah, maka seorang siswa itu tidak naik. Pentingnya, nah, maka persoalan akhlak pula yang hendaknya menjadi perhatian, nah, dalam kita hidup bangsa dan negara. Nah, kita di sini menghadapi pemilihan umum, ya, persoalan yang terkait dengan masalah etika, akhlak, dan ternyata banyak sekali di antara para pemimpin kita, para politisi, yang dengan
seenaknya, posisi demi kedudukan, demi kekuasaan, menabrak etika. Ya, namun saya tidak akan membahas tentang filsafat moral atau etika secara mendalam, hanya saja ini berdasarkan yang kita dapatkan ajaran-ajaran dari Nabi tentang terkait dengan masalah kepemimpinan. Karena Nabi sendiri selain sebagai seorang Nabi, Muhammad sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam itu selain sebagai seorang Rasul juga seorang penguasa, seorang pemimpin. Yaitu Madinah Al-Munawwarah. Maka dibutuhkan sebuah etika. Dan bagaimana kemudian suksesi kepemimpinan setelah beliau wafat? Nah, kita akan bahas dalam Sirah Nabawiyah di petang hari ini. Ya, selamat datang. Siapa ini? Febriana Dwi Andriani ya. Bu Sri Rahayu dari Palembang. Selamat datang, Bu. Ada Ahyana Hairunisa, ya. Kemudian Eyang Hisham, pun Mbak Dina. Om Wes ini wah ganteng sekali nih, pakai jas, pakai pakai dasi, pakai kopiah. Nah, ini caleg dari Partai Umat. Ada Eyang Hayatun, Ustadz Hamid, dan Mbak Atika Susanti. Ada Mbak Fitri juga, Fitri Amalina. Ya, oke. Yes. Ya, bisa dilihat ya. Udah bisa dilihat ya. Oke. Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari kehidupan Rasulullah itu terkait dengan masalah akhlak kepemimpinan dan kekuasaan? Nah, kalau kita, nah ini dari ayat dari Al-Quran, ya pedoman hidup kita dalam beragama itu adalah Al-Quran tentu saja. Itu ada sebuah doa, ya. Kul, nah, katakanlah, wahai Muhammad, Allahumma, wahai Allah, Malikal Mulki, tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka man tasya. Dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Dan engkau hinakan siapa dari Allah. Ya. Biyadikal khair. Di tanganmu lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini adalah prinsip yang harus kita pegang ya, sebagai para calon pemimpin. Bahwa yang namanya kekuasaan itu adalah milik Allah. Menjadi anggota DPR waktunya cuma 5 tahun. Ya. Setelah itu harus berjuang lagi. Kadang-kadang berpindah ke orang lain, ya, atau bisa syukur bisa kita pertahankan. Itu semua merupakan kehendak Allah. Jadi kita harus berdiri kepada Allah. Tentu saja untuk mendapat kekuasaan ya kita harus yang dengan rela hati eh, memberikan kekuasaan kepada orang lain. Harus direbut. Nah, di sini
bahwa Allah lah ya pemekuasaan, kan? Jadi jika ada seorang sedang berkuasa, ya itu karena Allah sedang memberikannya. Tapi suatu saat nanti kuasa itu akan Allah ambil. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apalagi hanya kuasa nyawa pun, itu adalah milik Allah. Ya. Allah juga yang memuliakan dan menghinakan Allah, maka dia akan mulia, menjadi orang yang terhina. Nah, maka dalam hal ini dari Al-Quran, bahwa Al-Quran memerintahkan kita ini untuk menegakkan keadilan. Jadi kalaupun kita berpolitik, menjadi pemimpin, menjadi seorang penguasa, maka kita harus menegakkan keadilan, melawan kezaliman, ya. Amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, membuat undang-undang yang baik, yang mengarahkan pada masyarakat agar melakukan tindakan yang baik. Kemudian nahi mungkar, itu adalah dengan kekuasaan. Jadi luar biasa ya kekuasaan ini ya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Nah, itu yang pertama. Jadi melawan kemungkaran itu yang paling utama itu harus dengan tangan. Orang berbuat mungkar, penjara. Itu yang bisa melakukan itu kan hanya penguasa. Sementara para intelektual ya hanya ngomong saja. Fa'ilam yastati fabilisanihi. Ngomong teriak-teriak. Tapi orang tidak dengar. Tapi polisi, hak jaksa, penguasa presiden, itu bisa seseorang. Nah, itu bisa. Penyebar hoax, tangkap, penjara, nah, itu bisa. Nah, tapi kalau mereka yang hanya saja, seperti saya, tidak bisa memiliki kekuatan. Maka bersyukurlah mereka yang memiliki kekuasaan. Ya. Al-mulk, kan? Nah, sementara kalau lebih lagi, fabiqalbi, melakukan kezaliman, nah itu selemah iman. Maka jika ingin menjadi orang yang imannya kuat, jadilah puasa. Nah, ini adalah doa kita mendapatkan kekuasaan yang baik, yang berdasarkan nilai yang luhur. Nah, akhlak yang luhur ini adalah yang sangat melekat pada disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khalaqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Engkau benar-benar punya etiket yang tinggi. Sangat beretika. Menjunjung etika. Nah, etika itu sesuatu nilai, prinsip yang tanpanya maka manusia ini akan hancur. Umat manusia akan hancur. Kalau etiket itu ya apa? Ya sikap sopan santun, ya berkata dengan suara lirih, nah, itu adalah etiket. Ya. Ada mendahulukan orang yang tua untuk menempati tempat duduk, nah, itu adalah etiket. Ya. Membukakan pintu mobil untuk istri, untuk orang. Nah, tapi etika itu lebih tinggi dari itu. Nah, etika itu adalah sebuah prinsip yang tanpa prinsip itu maka kehidupan umat manusia ini bisa hancur. Nah, inilah yang disebut dengan etika.
berarti melanggar akhlak, melanggar prinsip nilai-nilai kemanusiaan. Maka sesungguhnya pelanggaran pada etika itu dan hukum. Jadi mereka yang melanggar akhlak itu hukumannya itu harus lebih tinggi. Tapi ternyata banyak orang yang bilang, oh ya secara etika tidak baik, tapi kan oh, sudah ditetapkan, sudah di penjara, sudah ada hukuman atau menurut tidak apa-apa. Wah ini tidak benar, sangat tidak benar. Orang sudah melanggar etika berarti menabrak. Menabrak itu artinya merusak, merusak akhlak. Nah, itu sangat berbahaya, kan? Nah, apalagi ini dilakukan oleh seorang pejabat negara yang sangat terhormat, ya. Umpamanya ketua Mahkamah Konstitusi itu kan, wah, hakim konstitusi itu hakim yang wah sudah tidak memikirkan urusan dunia. Maka di negara-negara seperti di Inggris, di Anglo-Saxon ya, di Inggris, di Amerika, hakim agung itu wah itu orang manusia yang sangat dihormati. Keadilan, pada prinsip keadilan. Dia sudah tidak lagi butuh materi. Nah, makanya mereka sangat dimuliakan. Panggilannya pun yang mulia. Yang mulia, kan? Your Honor. Nah, tapi di sini yang mulia tahu-tahu masih butuh lembaran merah bergambar Soekarno Hatta. Ya, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, baik. Jadi Rasulullah sendiri berpegang pada prinsip uh, akhlak, prinsip etika, ya, dalam setiap tindakannya. Maka kemudian beliau dipuji oleh Allah sendiri. Wa innaka la'ala khalaqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ya. Nah, kemudian apa misi diutus oleh Allah? Mengapa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menyebarkan risalah kepada seluruh manusia? Tujuannya adalah liutami makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, akhlak yang mulia. Jadi inna itu sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, tidak untuk berperang, tidak untuk menjadi raja, tidak untuk menjadi pemimpin, tidak untuk wah, semua adalah untuk biar manusia itu punya akhlak yang baik, penanaman akhlak, karakter, dikerti. Ini yang sangat penting, ya. Jadi misi kenabian, ya, apa sebagaimana doa Nabi Ibrahim itu, Rabbana wab'as fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Wah. Jadi yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada orang banyak itu ayat-ayatmu, tanda-tanda kekuasaanmu, ya. Apakah itu pergantian siang dan malam, kapal yang berlayar di lautan, kemudian hujan yang turun dari langit, nah, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian biarkan kitab suci kepada masyarakatnya, itu adalah misi kenabian. Wal hikmah, dan juga sunnah. Wa yuzakihim, dan mensucikan hati mereka. Tujuannya untuk apa? Li utami mamakarimal akhlak. Untuk kesempurnaan akhlak yang mulia. Nah, itulah misi kenabian yang paling utama. Nah, jadi contoh dengan sunnah-sunnah wal hikmah, kemudian yatlu alaihim ayatika, menunjukkan tanda-tanda kuasa Allah, semuanya itu adalah agar manusia, umat Islam ini memiliki akhlak yang baik.
Jadi akhlak ini luar biasa. Ya. Oke. Nah, maka disebutkan bahwa ahsanukum akhlakon. Nilai manusia itu terletak pada akhlaknya, etikanya. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Ada juga sebuah ya hadis ya, hanya saja saya uh, belum tahu rawinya. Khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang sesama manusia, bagi uh, manusia yang lain. Nah, ini jadi inilah pentingnya akhlak. Ya. Manusia tidak punya akhlak, ya apa kalbahaim. Nah, jadi tanpa akhlak ya manusia itu seperti hewan. Ya. Jika tidak ada akhlak maka manusia ya sebagaimana hewan. Kan? Nah, kelanjutannya nih. Nah, akhlak ini dibutuhkan ya untuk kehidupan individu dan juga untuk kehidupan bermasyarakat serta untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka ada seorang Ahmad Syauqi, Ahmad Syauqi mengatakan dalam sebuah syairnya ya, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bangsa akan tetap ada selama berpegang kepada akhlak. Jika akhlak telah lenyap, lenyap pula bangsa itu. Kita bisa tentang negeri Saba. Ya, negeri Saba itu yang dulu pernah diperintah oleh seorang ratu, seorang perempuan, raja perempuan, yang kemudian bertemu dengan Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis. Nah, kerajaan Saba ini kerajaan di Yaman yang sangat besar dan makmur. Rakyatnya itu sangat sejahtera karena di negeri Saba tanahnya subur, mudah ditanami dengan tanaman tumbuhan yang bermanfaat. Nah, mengapa tanah mereka subur? Karena di negeri Sabah itu terdapat sebuah uh, bendungan yang sangat di. Nah, tapi ketika ada orang-orang melihat ada tikus ya dalam kitab Sirah Nabawiyah itu dalam kitab yang disusun yang menggerogoti tembok dinding bendungan itu. Tapi tidak ada orang yang mencoba untuk uh, bermusyawarah bagaimana mengusir tikus-tikus itu, memusnahkan tikus, kemudian menambah bendungan tersebut. Ternyata ya orang hanya diam saja menunggu. Itu kan tugas ya menteri pekerjaan umum. Yang dinas pekerjaan umum, lo ini kan harus ada perintahnya dari raja dan karena mereka itu hanya menunggu saja, ya tidak ada yang bertindak ya bahwa ini nanti akan mengakibatkan bencana. Akhirnya betul karena orang mendiamkan saja adanya kerusakan, ya, tidak ada yang berani untuk mengoreksi. Ada sesuatu yang tidak mengenakan, selalu saja laporan kepada raja itu hal-hal yang menyenangkan saja, ABS ya, asal bapak senang. Nah, akibatnya wah apa
jebollah bendungan itu sehingga terjadi bencana banjir dan akhirnya negeri itu dalam tahun-tahun berikutnya selalu kekeringan. Nah, akibatnya kemudian negeri Sabak pun hancur, ya, makmur. Nah, kita pun demikian. Mengapa Fir'aun itu bisa menjadi seorang Fir'aun yang sedemikian kejam? Dan mengapa Namrud itu bisa sedemikian kejamnya? Bisa lahir seorang Namrud dan lahir pula seorang Fir'aun? Karena ya masyarakat orang-orang di sekelilingnya itu tidak ada yang berani menegurnya. Jadi kalau kita punya seorang penguasa, gitu kan, kemudian kita selalu mau oh, ganteng, oh, orang hebat lah kayak gitu kan. Padahal kita tahu apa yang dilakukan itu tidak baik, gitu kan. Tapi kita mengatakan, oh ini bagus, oh, bahasa Inggrisnya dengan hebat lah. Orang terkagum-kagum dengan panjenengan. Nah, karena semua itu hanya melaporkan laporan-laporan yang palsu, akibatnya ya negeri akan hancur, gitu kan. Bahwa ekonomi itu uh, sejak tahun 2014 lah, gitu kan, sampai sekarang. Nah, tapi kan semua dikatakan, oh ini masyarakat merasa senang, merasa puas dengan kepemimpinan panjenengan, gitu kan. Oh, bahkan mereka pengen agar panjenengan itu ya memperpanjang masa jabatan sampai 3 periode atau 5 periode, gitu kan. Nah, akibatnya ya itu karena orang-orang segala kelalimannya, kezalimannya. Nah, jadi ini kalau ketika sudah hilang dari diri suatu bangsa, maka akan hancurlah bangsa tersebut. Maka kita harus punya etika yang hard etik ya, bukan soft etik ya. Jangan etikanya lembek ya. Benar. Harus jelas, harus tegas ya. Al-Furqan antara hak dan batil itu harus jelas. Oke. Nah, tentang etika dan hukum ya itu memang sesungguhnya ya sangat berkaitan ya. Tapi dalam penegakannya memang beda. Etika adalah ya lebih luas daripada hukum ya. Hukum itu diambil dari prinsip-prinsip etis yang ada dalam sebuah umum. Sementara hukum sendiri ya merupakan kristalisasi dari etika yang telah diberi kekuatan, diberi kewenangan untuk memberikan sanksi ya, dan diformalkan. Nah, itulah hukum. Tapi hukum itu ditemukan dari sebuah lahan yang bernama etika itu. Maka posisi etika itu, akhlak itu jauh di atas hukum. Jadi itu celaannya itu sama, bahkan lebih berat daripada pelanggaran hukum atau pelanggaran undang-undang. Nah, sementara di negeri kita ini agak aneh, gitu kan ya. Orang sudah apa berbuat jahat dilepaskan, itu hanya karena secara hukum mampu untuk tersebut punya akan ambil butir ya buah kakao kayak gitu kan ya itu tuh mencuri dan harus melalui persidangan kayak gitu kan, oh dipanggil polisi kemudian dihukum. Nah ini kan harus ada rasa keadilan itu secara etika bagaimana, oh ini orang ini buah kakonya itu memang sudah terjatuh kayak gitu. Kan ya alumni itu kan ini wow
justru orang yang akhirnya ngambil tahu dilaporkan ke polisi walah dibentak-bentak kayak itu wah dipermalukan depan orang banyak kayak itu. Sementara para koruptor itu malah terhadap hukum. Nah, inilah ini kalau etika sudah kalah dengan apa formalitas hukum. Nah, tadi ya yang pelanggaran etika berarti menabrak atau merusak akhlak gitu kan. Jadi ini pelanggaran etika yang sangat berat. Itu berarti waduh, orang itu hendaknya malu ya di negara-negara yang maju itu. Oh ya karena masyarakat itu sudah maju, peradabannya tinggi, pelanggaran dinyatakan secara etis itu bersalah ya dia harus mundur. Di sini kan tidak. Oh, sudah dinyatakan melanggar etik, kemudian dimundurkan dari ketua gitu kan, malah menggugat PTU orang rumongso gitu lah. Ini kan waduh repot ini kalau orang seperti itu. Tidak merasa bersalah. Padahal sudah jelas-jelas dia itu menggunakan kuasanya untuk demi keponakannya sendiri. Gitu kan. Demi urusan keluarga. Gitu kan. Jadi MK Mahkamah Konstitusi itu sudah apa itu? Maksiat keluarga. Bukan Mahkamah Konstitusi. MK itu maksiat keluarga. Nah, tadinya orang bangga belajar hukum, sekarang tidak bangga belajar hukum. Itu karena hukum itu mudah dipermainkan. Dan ada yang namanya mafia hukum. Oke, baik. Nah, nah ini secara dalam teori ilmu sosial ya, ya, kepemimpinan ini ada tiga ya, harismatik, tradisional, dan legal rasional. Nah, kepemimpinan harismatik ini ya seperti Nabi, ya, Nabi Musa, Isa, Nabi Ibrahim itu kepemimpinan harismatik. Jadi yang memiliki kekuatan apa ya adikodrati itu kan. Jadi ya seperti Nabi kadang-kadang dia itu kan mendapatkan wahyu yang merupakan ya risalah yang muncul dari kekuatan yang supranatural. Nah, jadi seolah orang-orang ini memiliki apa ya divine power, ada kekuatan yang melebihi manusia biasa. Ini harisma, kan? Di masyarakat-masyarakat yang ya ada kepemimpinan harismatik ya. Ya mungkin kayak Bung Karno itu ya berharisma untuk beberapa orang ya termasuk Gus Dur ya Imam Khomeini di Iran. Bagi orang-orang Syiah Imam Khomeini di Iran itu wah ini pemimpin yang harismatik ya. Kata-katanya itu sulit untuk ditentang ya dan tidak bisa ditentang mereka itu ya. Karena mereka membawa suara Tuhan. Nah, kemudian ada juga kepemimpinan tradisional, ya. Kepemimpinan tradisional seperti kepemimpinan di monarki, kerajaan. Ya. Biasanya turun temurun ya dari bapak kepada anak kepada cucu. Nah, sementara ada negara yang mengaku republik demokratis, tapi ya kayak gitu dari kakek kepada anak kemudian kepada cucu seperti dulu itu Kim Il Sung di Korea Utara, Jenderal Kim Il Sung mewariskan kursi kepresidenan kepada anaknya Kim Jong Il. Ya. Kemudian Kim Jong Il mewariskan kekuasaan kepada anaknya Kim Jong Un yang sekarang ini. Ya. Kim Jong Un wajahnya kayak baby face, yang lucu kayak gitu kan. Tapi dia seorang diktator, otoriter. Gitu. Jadi enggak
Nggak benar orang yang mengatakan, lo wajah kayak gini kok dibilang otoriter. Lah, wajah itu bisa saja, gitu kan? Wajahnya kayak apa? Seperti kriminal juga banyak gitu kan. Seperti promo corah. Kemudian, nah ini kepemimpinan modern ini yang berdasarkan aturan yang rasional ya. Uh, di organisasi-organisasi modern itu menggunakan aturan-aturan tertentu, statuta, ADART. Nah, ini adalah seperti di negara yang modern ada undang-undang dasar. Indonesia itu ada undang-undang dasar 45. Nah, undang-undang dasar itu harus ditaati, bukan kemudian diakali, gitu kan. Dipersoalkan, yang bolehkan anak presiden itu maju sebagai calon presiden, lantas kemudian langsung diterima oleh KPU sebagai calon terlebih dahulu. Nah, ini sekarang sedang pusing ini para ahli hukum tata negara. Oke, nah Nabi sendiri ya, ketika wafat, menjelang wafatnya, beliau itu tidak berwasiat tentang kepemimpinan sudahnya. Apakah itu sebab anaknya untuk melanjutkan. Nah, kalau posisi Muhammad sebagai nabi, tidak ada yang bisa mewarisi. Itu memang tidak ada yang melanjutkan. Tapi posisi Muhammad sebagai kepala negara, kepala pemerintahan di Madinah, oh itu yang ada pelanjutnya. Nah, tapi Nabi juga berwasiat, termasuk kepada Fatimah putrinya. Artinya Nabi itu tidak menginginkan menurun itu berdasarkan garis darah, itu tidak. Artinya Nabi itu berusaha untuk tidak seperti kepemimpinan tradisional, ya. Jadi Nabi itu ingin, ya, dan ternyata betul para khalifah sudah Nabi itu berdasarkan musyawarah, ya. Berarti uh, legal rasional, ya. Ada ahlul halli wal aqdi, ya. Ada 5 orang memutuskan, itu ada anggota legislatif, ya, yang bermusyawarah untuk menentukan siapa khalifah selanjutnya. Memang pada awalnya itu melalui aklamasi, yaitu Abu Bakar, dan kemudian ketika sebelum meninggal Abu Bakar berwasiat agar penggantinya adalah Umar, pimpin, dan beliau merasa akan meninggal, beliau membentuk tim ahlul halli wal aqdi itu, tim yang nantinya bermusyawarah untuk menetapkan siapa khalifah. Nah, ada sebuah peristiwa yang ini dijadikan apa ya, dasar oleh orang-orang Syiah, ya, bahwa sungguhnya Nabi itu Ali. Jadi ada peristiwa Nabi itu setelah Haji Wada menuju ke sebuah tempat di Juhfah, ya, antara Mekah dan Madinah. Nah, kemudian ya namanya Ghadir Khum, tempat itu. Kemudian Nabi berpidato, dan dalam pidatonya itu Nabi bersabda, siapa yang menjadikanku pemimpin, siapa yang mentaatiku, maka bagi orang-orang uh, selain Syiah itu mengatakan, loh, khutbah Nabi itu adalah dalam rangka agar orang-orang taat kepada keputusan Ali, membagikan harta rampasan perang ketika beliau itu
ditugasi oleh Nabi pergi ke Yaman. Jadi ketika beliau itu pulang dari Yaman bersama pasukan, Ali itu membagikan harta rampasan perang itu secara apa? Karena wah, banyak orang-orang yang loh merasa itu tidak adil loh. Saya kan lebih dulu masuk ke Islam, saya kan kedudukannya lebih tinggi, pengennya mendapat hasil lebih banyak, sehingga banyak orang-orang yang protes dan tidak setuju kepada keputusan Ali itu. Nah, Nabi kemudian bersabda demikian, siapa yang taat kepada aku hendaknya taat kepada Ali. Siapa yang menjadikanku pemimpin hendaknya menjadikan Ali juga sebagai pemimpin yang harus taat. Orang Syiah, oh tidak. Jadi Nabi itu sudah menetapkan siapa yang menjadi pemimpin sudahnya. Dan berdasarkan inilah maka orang Syiah itu sampai sekarang itu ya menuntut agar kepemimpinan umat Islam itu pada keturunan Ali. Nah, itu tidak perlu kita bahas dan pertentangan itu hanyalah rongsokan sejarah saja. Oke, nah, ya ini ya kalau Pak Rasulullah tadi saya bahas ya. Oke, nah bagaimana? Apakah kita tidak boleh berprasangka buruk kepada penguasa? Nah, kalau kita dalam 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 kehidupan kehidupan sama sehari-hari, sama manusia, kita tidak boleh bersuudzon. Sekalipun ya kalau ada malam hari tiba-tiba ada orang datang malam hari ya jam 12 malam tiba ada orang mengendap-endap di sekitar rumah kita, kita harus suudzon itu, harus curiga itu. Ada apa orang ini ya. Nah, tapi kepada penguasa, penguasa itu wah punya wewenang untuk bikin undang-undang, untuk mengerahkan tentara, mengerahkan polisi, bahkan untuk memanipulasi undang-undang bisa. Artinya bisa menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang sangat besar akan menyalahgunakan wewenang dengan sangat besar pula. Ya. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan yang absolut akan hmm, akan melakukan korupsi yang absolut pula. Artinya Lord Acton, seorang negarawan dari Inggris itu mengatakan bahwa rakyat itu harus selalu suudzon. Artinya apa? Harus selalu mengkritik setiap keputusan mereka. Harus kita analisa dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa oh tidak boleh kita harus berprasangka baik kepada presiden, kepada tidak, harus selalu kritis itu. Kekuasaan itu dan presiden itu kan gaji dari pajak rakyat gitu kan. BBM bensin di SPBU beli macam-macam itu ada pajaknya dan pajak itulah yang dipakai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menggaji DPR, untuk menggaji presiden, itu, untuk menggaji para menteri, untuk menggaji timnas PSSI yang kalah melulu itu kan. Awas harus menang lawan Jepang gitu kan. Nah, itu kan diambil dari pajak. Nah, Nabi juga mengatakan bahwa pemimpin itu tidak boleh berkata kasar. Oh ini Allah bahkan ya. Ada sebuah ayat la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Maka calon pemimpin itu tidak pantas untuk mengatakan your head. Pakai bahasa Jawa itu apa itu your head. Apalagi bilang go, bilang odop itu enggak boleh itu kan. Apalagi di depan orang banyak gitu kan. Nah ini
Ini Nabi bersabda, Innallaha azza wa jalla la yuhibbul fuhsya wa tafahush. Sungguh Allah tidak suka dengan perbuatan kecil dan kata-kata yang kotor. Ya, seorang pemimpin itu harus yang ada pasor ya, tidak itu kata-kata kasar itu menandakan kedangkalan pikiran. Nah, maka ya kita harus selalu berdoa ya. Ada doa dalam surat Al-Isra itu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat apa saja dengan cara yang benar, keluarkan pula dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Nah, jadi kita harus uh, dalam apa maju sebagai calon anggota legislatif, calon bupati, calon presiden, calon wakil presiden, itu harus dengan cara yang benar, cara yang baik, gitu kan. Daftarnya juga pakai, ya ikuti aturan lah, gitu kan. Kalau belum waktunya ya jangan. Kita mau daftar apa agar anak kita itu bisa naik motor, gitu kan. Kemudian bikin SIM. Loh, ini baru umurnya baru 13 tahun ini. Tapi kan dia sudah bisa naik motor aja, tapi walaupun sudah bisa naik motor, tapi aturan menurut hukumnya itu nanti setelah umur 17 tahun baru bisa bikin SIM. Nah, karena saya berkuasa, maka kemudian saya mempengaruhi apa polisi. Ya udahlah, bagi yang umurnya belum boleh bikin SIM. Apa ya seperti itu ya, khusus untuk anak saya itu. Ya tidak benar lah. Jadi kita masuknya itu harus dengan cara yang benar, keluarnya pun harus dengan cara yang benar, ya. Eh, Datang tampak muka, pergi tampak punggung. Nah, jadi ya harus baik-baik semuanya itu. Ah, eh, Mbak Nadia, yang bisa saya sampaikan ini agar kita tahu ya bahwa ya dalam menghadapi pemilu ini ada salah satu calon yang menggunakan cara-cara yang tidak benar, yang tidak mudkhalas sidqin. Nah, itu kan. Yang masuknya itu tidak dengan cara-cara yang baik, melainkan dengan cara-cara yang zalim, nah, dengan cara-cara yang tidak etis, menabrak akhlak itu sendiri. Ya hancurlah ah, kita kelak sebagaimana kerajaan Sabah dulu. Monggo Mbak Nadia, dan kalau ada pertanyaan. Oh masih di mute itu? Oh sebentar sebentar. Oh di ini ya. Ya, terima kasih banyak Ustadz Abdul. Ada pertanyaan. Oh ya, sebelumnya akan saya sapa dulu. Sepertinya banyak eh, partisipan dari SD Oh. Aisyah Cahaya Ihsan. Ada Bu Afiatun, Pak Ajuslan, Ibu Devi Pratiwi, Ibu Susi, Ibu Atika Susanti, kemudian Bu Ahyana Hairunisa, dari PKU ada Pak Rohmi Wahyuni, Bapak atau Ibu Rohmi Wahyuni, kemudian ada Mbak Rohmulyati, Pak Aziz Kenanto, Ibu Fatimah, Pak Nur Halim PKU Serung, Ibu Fitri Amalina, Ibu Nur Hidayati, Ibu Sri Rahayu, Ibu Lili Hisham, Ibu Dewi Hisham, kemudian dari SDAC juga ada Ibu Senjahara Nisa. Yang pertanyaan dari Bu Ahyana, Assalamualaikum, maaf mau bertanya,
Ustadz Abu, jika kemarin kita melihat debat cawapres yang saya sangat prihatin ketika ada salah satu cawapres yang melakukan tindakan etika seolah merendahkan lawan bicara dengan alat kritis. Dan di sini banyak yang tidak bisa membedakan ketika mengkritik bagi kita. Bagaimana membantu generasi demokrasi? Ya, terima kasih. Ini wah bagus sekali ini pertanyaannya ini dari Bu Ahyana ya, Bu Ahyana Hairunisa. Oh bagus sekali ini nama. Ya Bu Ahyana ini eh, kita ini di masyarakat kita ini belum ya, dikenalkan ya dengan berlaku ya hanya seperti kita ini menilai seseorang ya. Kritik ya, yang namanya kritik itu kan sebetulnya menilai. Maka ada kritik itu bukan mengkritik adalah seorang yang menilai sebuah film itu. Oh, film ini. Jadi tujuannya itu agar lebih bagus lagi. Mengatakan yang jelek tentang mungkin kritik, gitu kan. Sirah Nabawiyah itu kritik. Ya. Ada sirah Nabawiyah yang mau zaman ini ya, seperti ini ya apa The Images of Muhammad itu kan. Ini adalah buku tentang sirah Nabi tapi kritis dari tinjauan kritis. Cerita-cerita tentang Nabi yang tidak sesuai dengan zaman sekarang itu dianalisa itu namanya kritik ya. Nah, eh, kritik tidak berarti menjatuhkan kritik juga puji. Sementara kalau nah ini yang tidak uh, apalagi antara seorang yang ya sarjana apa tidak itu juga belum jelas berhadapan dengan profesor ya, profesor hukum dan menteri gitu kan. Wah, ini kan jelas sangat timpang. Menggurui, nah ini yang tidak etis. Nah, kita ini perlu memang ya di anak muda itu di diajak kenal mana cara baik ya. Nah, melakukan kritik ya itu juga kemudian juga ya menghargai lawan bicara, menghargai lawan bicara. Kita juga harus uh, ya mengawali dengan hal yang positif tentang lawan. Sebab ya repot juga kita di sini kita berbeda pandangan ya, dalam sebuah masalah dalam rapat ya beda pendapat kayak gitu itu uh, ya walaupun argumennya baik tapi kalau yang berbeda pendapat antara yang muda dengan yang tua gitu kan itu kemudian langsung kemudian salah aja lah harus salah apa ayo jadi rikuh ada rikuh kewuh kayak banyak pendapat yang berbeda nah semestinya dalam untuk seorang ilmuwan itu harus senang ya jika ada orang lain punya pandangan yang berbeda. Nah, tapi seringkali di masyarakat itu mereka yang punya pandangan berbeda itu dianggapnya tidak sopan, tidak. Nah ini yang harus apa ya? Harus mulai awal generasi muda ini di apa gitu kan.
kita latih anak-anak kita ini berdebat dengan perspektif yang berbeda untuk satu masalah, yang satu perspektifnya apa, sosiologis, yang satunya ekonomis, yang satunya politis. Jadi masing-masing punya sudut pandang berbeda-beda yang sebetulnya tidak ada yang keliru, hanya saja memang uh, menghasilkan sebuah jawaban atau sebuah konklusi yang berbeda. Tapi dari sejak dini ya, sejak anak kita, sejak di SD lah ya. Jadi kalau ada anak menyampaikan sesuatu yang berbeda, kita harus pancing terus. Oh, kenapa ya? Dan jangan langsung dihukumi gitu kan. Kalau ada orang berbuat salah itu jangan lalu kemudian wah langsung dihukum, tidak. Tapi kita minta argumennya. Oh, kenapa kamu berbuat kayak gini? Ini kan akibatnya kan salah. Kenapa sih? Oh, saya sebut cara baru ya. Gitu. Oh ya, coba ulangi lagi gitu kan. Jadi sebab kalau kita menghukum seseorang yang berbuat salah berarti kita mematikan kreativitas. Nah, maka ya itu penanaman pengenalan ya dengan sikap kritis bagaimana tegas itu tidak mesti harus dengan suara keras ya. Eh, lemah lembut tapi tegas ya seperti Muhammad Natsir itu kan orangnya lemah lembut tapi kan kita harus bersikap tegas itu kan. Nah, dan juga bagaimana agar kita menghormati lawan bicara kita. Nah, dan bagaimana dalam bersikap, kalau bicara itu harus menatap lawan bicaranya, jangan dengar mengendindi gitu kan. Ditanya wartawan kok, sana tanyakan saja ke Pak Panitia itu, wah itu betul. Uh, ya, terima kasih Bu Ahyana. Aduh, mohon maaf nih kalau enggak apa ya, tidak fokus dalam dalam menjawabnya ya ke sana kemari. Tapi intinya ya kalau saya pengennya agar anak-anak kita, anak-anak sekolah itu diperkenalkan dengan budaya berdebat. Berdebat itu berarti siap untuk mempertahankan argumen dan siap untuk menerima perbedaan cara berpikir lawan, gitu kan, cara berpikir orang lain. Nah itu penting sekali. Dan juga bagaimana agar kita ini menghargai apa pendapat orang lain walaupun mungkin salah ya, tapi kita harus memberikan penghargaan. Nggih, matur nuwun Bu Ahyana Hairunisa. Dari mana nih Bu Ahyana Hairunisa ya? Dari SD Aisyah ya Bu Ahyana ya? Wah, terima kasih ya Cahaya Insan, Kota Tegal ini. Wah ini diajak oleh Pak Juslan ya. Terima kasih Pak Juslan. Oh ya, tampak. Nah, gitu dong. Ini dihidupkan itu kameranya Pak Juslan. Ya, itu kan jadi ada wajah orang Ambon itu kan tampak di sini. Gitu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih juga kepada Bu Ahyana, Ahyana Hairunisa atas pertanyaannya. Eh, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan ya, kita harus tahu ya bahwa ada ada calon yang terdaftar dalam KPU yang sesungguhnya bermasalah. Harus tahu dan bagaimana kita harus bersikap. Nah, ini uh, karena ya jangan sampai kita menyesal ya. Uh, kalau kita bisa saja menyesal ya itu karena salah masuk warung makan. Nah, itu kita menyesalnya cuma sehari itu kan atau cuma sejam kan salah masuk rumah makan. Bisa juga kita apa menyesal menyesal berapa ya, menyesal 5 tahun. Nah, itu kalau kita salah milih pemimpin. Nah, bisa juga menyesal seumur hidup kalau salah memilih pasangan hidup. Nah, itu bisa. Jadi kita harus hati-hati ini kan harus hati-hati. Oh,
kalau apa menyesal cuma 3 hari ya kalau salah potong rambut gitu setelah masuk tukang cukur kemudian kok guntingnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya itu paling menyesal tapi cuma 3 hari habis itu kita tapi kalau salah memilih itu menyesal kita selama 5 tahun 5 tahun. Baik, mari kita akhiri dengan membaca doa bersama. Semoga kita mendapatkan pemimpin yang amanah dan kita juga terlindung dari segala fitnah dan bahaya. Serta negara kita ini benar-benar menjadi negara yang adil makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nadia. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Abdul atas penjelasannya yang sangat menarik serta pertanyaannya yang sangat bagus. Ya, alhamdulillah meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagi hadirin yang tidak mendengarkan dari awal atau membutuhkan materi untuk dipelajari kembali, dapat menonton ulang kajian ini melalui kanal YouTube PKU Struang. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran hadirin dan kesediaan Ustadz Abdul Hisham dalam kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.